Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahzul rahimakumullah. Pada suatu hari, Abbas diajak oleh seorang derwis berkelana dengan sebuah kapal. Di sepanjang perjalanan, sang derwis terus saja menceramahi Abu Nawas. Di antaranya adalah pentingnya melakukan pengembaraan agar jiwa rohani tidak tamak terhadap dunia. Wahai Abu Nawas, camkanlah nasihatku ini. Tujuanku mengajakmu mengembara itu agar kamu mempelajari banyak hal, termasuk norma dan etika. Apakah kamu tahu perbedaan norma dan etika? Tanya sang darwis. Jangan tanya apa-apa pada aku tentang hal itu, jawab Abu Nawas mulai kesal. Oh, jadi kamu tidak pernah mempelajarinya ya? Tanya sang darwis kembali. Memang tidak. Aku tidak pernah mempelajarinya, jawab Abu Nawas singkat. Aduh, sungguh kasihan kamu Abu Nawas. Kalau begitu, separuh hidupmu itu telah terbuang sia-sia, kata sang darwis. Dan tak berselang lama, badai besar pun datang. Ombak tinggi telah menerjang kapal mereka. Seluruh awak kapal menjadi panik dan berusaha menyelamatkan diri. Di saat itulah Abu Nawas balik bertanya, wahai darwis, apakah kamu bisa berenang? Darwis itu menjawab dengan ketakutan. Tidak bisa Abu Nawas. Apakah selama hidup kamu tidak pernah belajar berenang? Tanya Abu Nawas kembali. Tidak pernah Abu Nawas. Bagaimana ini? Jawab sang darwis panik. Wah, kalau begitu, separuh hidupmu telah terbuang sia-sia. Karena pada hari ini, kita semua akan tenggelam, balas Abu Nawas. Makna dari kisah tersebut adalah tidak semua orang harus mempelajari apa yang menurut kita penting, karena pada dasarnya masing-masing orang mempunyai jalannya sendiri. Sobat Ahzul rahimakumullah. Dengan menggunakan metode pengajaran yang khusus, ternyata Abu Nawas juga bisa menyulap seekor keledai yang dungu menjadi pintar membaca. Meski keledai ini tetap memiliki kekurangan dibandingkan dengan manusia, ada saja orang yang iri akan kecerdikan Abu Nawas, termasuk para pembesar kerajaan yang ingin menjadi menteri kesayangan baginda raja. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang dipimpin oleh Harun al-Rashid tiba-tiba punya pikiran buruk kepada Abu Nawas. Rupanya, ia iri hati terhadap perhatian raja yang begitu berlebihan terhadap Abu Nawas daripada dirinya. Tanpa ada sebab, menteri itu memberikan seekor keledai kepada Abu Nawas. Ajari keledai itu membaca. Dalam 2 minggu, datanglah kembali kemari dan kita lihat hasilnya, kata menteri itu. Abu Nawas menerimanya dan kemudian pergi tanpa banyak kata. Namun dalam hati, ia masih was-was juga atas niat menteri itu. Apakah ini salah satu tipu dayanya untuk menghancurkan nama baikku? Tanya Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas berusaha tidak memperdulikannya dan dalam 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, menteri mengajaknya menghadap baginda Raja Harun al-Rashid. Baginda, akan aku tunjukkan siapa sebenarnya diriku ini, kata menteri itu dengan lantang. Hai menteri, ada apa dengan dirimu? Bentak Raja Harun. Tenang baginda, hari ini baginda akan tahu kecerdasan akal saya sebenarnya mengungguli kecerdasan dari Abu Nawas, ucap si menteri. Apalagi akan dibuat oleh menteri ini, kata Abu Nawas dalam hati. Baiklah, jika salah satu dari kalian menang, maka ia berhak mendapatkan sekantung dinar ini. Tetapi yang kalah, ia akan dihukum 3 bulan di penjara, titah sang raja. Tanpa bisa mengelak, Abu Nawas terpaksa menyanggupi permintaan aneh itu. Tiba-tiba, menteri itu menunjuk ke sebuah buku besar.
Coba buktikan jika keledai itu bisa membaca. Bukankah engkau cerdas dalam segala hal? Kata menteri kepada Abu Nawas. Abu Nawas lalu menggiring keledainya ke buku itu dan membuka sampul buku itu. Si keledai menatap buku itu dan tak lama kemudian mulai membalik halamannya dengan lidahnya. Terus-menerus dibaliknya setiap halaman sampai ke halaman terakhir. Setelah selesai, si keledai menatap Abu Nawas. Demikianlah keledaiku bisa membaca, kata Abu Nawas. Kini giliran si menteri itu menginterogasi. Bagaimana caramu mengajari dia membaca? Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa memakan biji-biji gandum itu, sampai ia terlatih betul untuk membalik-balik halaman buku dengan benar. Jelas Abu Nawas. Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas si menteri. Memang demikianlah cara keledai membaca. Dia hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Kalau kita membaca buku tanpa mengerti isinya, kita disebut setolol keledai, bukan? Kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini mendapatkan anggukan dari Baginda Raja. Baginda mengerti, sepintar-pintarnya hewan tak akan sanggup menjadi sesempurna manusia. Hanya manusia bodoh saja yang tidak mampu menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan hadiah sekantung dinar, sedangkan menteri masuk penjara. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas dicari-cari Baginda Raja di istananya, tapi sosoknya tidak ada. Raja pun mengutus para pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. Setelah mendapat perintah dari Baginda Raja, Abu Nawas dengan cepat datang ke istana. Ketika itu dia tahu bahwa Raja sedang kesal kepadanya. Abu Nawas pun tak berani menatap wajah sang raja. Abu Nawas, kenapa kamu tidak datang untuk melihatku hari ini? Tanya raja dengan singkat. Saya mohon ampun dengan sangat, Baginda Raja. Saya punya banyak pekerjaan untuk diselesaikan, jawab Abu Nawas. Jadi kamu pikir pekerjaanmu itu lebih penting daripada aku? Tanya balik Baginda Raja dengan sangat geram. Abu Nawas pun terdiam. Kemudian Raja melanjutkan, aku ingin menanyaimu beberapa hal. Kamu harus jawab dengan benar. Kalau kamu tidak bisa menjawab, aku akan menghukummu. Apa saja, Baginda? Pertama, apa yang Tuhan kerjakan sekarang? Dan kedua, berapa banyak bintang di langit? Dan yang terakhir, di mana titik tengah bumi? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, saya mohon ampun Baginda Raja. Saya tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sekaligus. Baginda harus memenuhi persyaratan sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Apa itu syaratnya? Tanya balik Raja kepada Abu Nawas. Jika Anda bersedia turun dari tahta, saya akan duduk di atasnya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Baginda, jawab Abu Nawas. Baginda Raja lantas turun dari tahtanya. Abu Nawas segera menduduki tahta sultan itu. Kakinya menginjak tikar yang terbuat dari kulit kambing. Abu Nawas, jawab pertanyaanku, perintah Raja yang berdiri kesal di atas lantai. Pertanyaan pertama Anda, apa yang Tuhan lakukan hari ini? Baru saja Tuhan membuat Anda turun dari tahta dan mengangkat seorang manusia awam, Abu Nawas, ke tahta negeri ini, jawab Abu Nawas. Suasana di sana menjadi hening sebelum Raja bertanya, bagaimana tentang pertanyaan kedua? Berapa banyak bintang di langit? Baginda,
Jika Anda benar ingin tahu jumlah bintang di langit, biarkan saya memberitahu Anda, ujar Abu Nawas. Tangan kanannya mengambil tikar kulit kambing dari kakinya. Jumlah dari bintang-bintang sama dengan jumlah bulu di kulit kambing ini. Anda dapat menghitungnya jika Anda tidak percaya kepada saya. Siapa di dunia ini yang dapat menghitung bulu-bulu kambing? Tanya raja sedikit kesal. Abu Nawas menjawab dengan cepat. Itu persoalan yang sama terjadi pada bintang-bintang. Siapa di dunia ini yang mampu menghitung bintang-bintang? Hanya Tuhan yang tahu. Baiklah, sekarang aku ingin tahu, di mana titik tengah dari bumi? Cepat jawab. Abu Nawas sekonyong-konyong merenggut tombak di sampingnya. Ia lempar tombak itu ke lantai, dan tombak itu menancap di depan Baginda Raja. Baginda, itu merupakan titik tengah bumi. Kalau Anda tidak percaya kepada saya, perintahkan orang-orang Anda untuk mengukur jaraknya dari barat, timur, utara, serta selatan. Abu Nawas, siapa yang bisa mengukur jarak itu? Tanya Baginda Raja. Anda benar, Baginda. Hanya Tuhan yang tahu titik tengah bumi, bukan Abu Nawas. Juga bukan Raja Aron. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Saat ia mendengar jawaban itu, Baginda Raja menyadari bahwa Abu Nawas benar-benar seseorang yang cerdas dan bijaksana. Ia mencintainya lebih dari sebelumnya. Sobat Azul rahimakumullah, kisah jenaka tentang Abu Nawas begitu banyak diceritakan, dan kisah itu seakan-akan tak pernah habisnya. Dikisahkan, pada suatu hari ada seorang pria berniat mencuri atau merampok di rumah Abu Nawas. Seorang pria perampok ini berpikir bahwa di rumah Abu Nawas pasti banyak uang dan barang berharga, karena sering diberi hadiah oleh Baginda Raja Harun al-Rashid. Perampok ini juga mengerti bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik dan cerdas. Sebelum berangkat perampok melakukan aksinya, perampok ini mencari ide agar aksinya berjalan mulus. Muncullah ide yang dianggap pria ini pasti berhasil. Kemudian malam itu, dia berangkat langsung ke rumah Abu Nawas. Saat itu, Abu Nawas sedang tertidur. Begitu di depan rumah Abu Nawas, pria tersebut langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum. Sapa pria tersebut mengetuk pintu beberapa kali. Waalaikumsalam, jawab Abu Nawas sembari membuka pintunya. Abu Nawas bingung sebab ia tidak mengenali pria asing yang ada di depan rumahnya. Kamu siapa? Ada keperluan apa malam-malam begini datang ke rumah saya? Tanya Abu Nawas keheranan. Dengan berbekal ide yang sudah disiapkan sebelumnya, pria itu menjawab dengan tegas. Wahai Abu Nawas, kamu dikenal sebagai orang yang taat beribadah, dan kamu takut dengan azab Allah tentunya. Kamu selalu memuliakan Allah dibandingkan yang lainnya, kata pria itu. Jadi, malam ini izinkan saya menginap di rumahmu semalam saja, sebab malam sudah larut dan saya tidak mungkin untuk pulang ke rumah, sambung pria tersebut. Lalu apa hubungannya saya takut kepada Allah dengan mengizinkan kamu menginap di rumah saya? Tanya Abu Nawas heran. Wahai Abu Nawas, ketahuilah bahwa yang sedang berdiri di depan kamu adalah menantu yang selalu kamu muliakan selama ini. Aku adalah menantu Tuhanmu, tegas pria itu. Oh, kamu menantunya Tuhan, menantu Allah? Tanya Abu Nawas yang mulai curiga. Iya, wahai Abu Nawas, jawab pria penuh percaya diri karena mengira Abu Nawas percaya dengan ucapannya. Abu Nawas yang cerdik menyadari bahwa pria itu berniat jahat, tak kehilangan akal. Abu Nawas pun langsung memberikan jawaban di luar perkiraan pria tersebut.
Kalau begitu, silahkan ikut aku. Akan kuberikan kamu tempat yang paling istimewa untuk menginap, kata Abu Nawas sambil mulai berjalan mengantar tamu itu ke sebuah tempat. Sangat mudah rupanya membodohi Abu Nawas, pikir pria itu dalam hatinya. Nah, kita sudah sampai, kata Abu Nawas setelah tiba di tempat yang dimaksud. Loh, ini kan masjid. Kenapa kita di masjid? Tanya pria itu mengernyitkan dahinya. Tadi kamu kan bilang bahwa kamu adalah menantu Allah, sementara masjid adalah rumah Allah. Jadi, silahkan kamu menginap di rumah mertua kamu, kata Abu Nawas. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepadaku, sebab aku sudah rela mengantarkan kamu ke rumah mertua kamu di malam yang sudah larut ini, sambung Abu Nawas. Pria itu merasa bodoh dan bingung. Bahkan dengan bodohnya, dia pun mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sementara Abu Nawas hanya bisa tertawa terkekeh-kekeh sambil meninggalkan pria tersebut di sebuah masjid. Begitulah cerita lucu tentang Abu Nawas yang menerima tamu pencuri dengan mengaku menantu Allah. Pada masa itu, Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Ia tak menyimpan barang-barang berharga di dalam rumahnya. Sebab setiap kali mendapat hadiah dari Raja Harun al-Rasyid, ia selalu membaginya dengan orang sekitar. Sobat Azul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas sang wali sufi yang dikenal jenaka memang seakan tidak pernah ada habisnya. Satu kisah menarik tentang Abu Nawas sang wali sufi yang saat itu lupa akan hari hingga keledai miliknya menjadi korban dan menjadi kambing hitam dari ingatannya. Hidup di zaman Raja Harun al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan juga jenaka. Abu Nawas di waktu pagi hari sudah memandikan keledainya. Ia hendak melaksanakan sholat Jumat. Setelah selesai memandikan keledainya, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Abu Nawas pergi untuk sholat Jumat dengan menunggangi keledainya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya dan menyapanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya keheranan. Abu Nawas pun baru sadar bahwa dia lupa akan hari apa pada hari itu. Yang dikira hari Jumat, ternyata itu masih hari Kamis. Untuk menahan rasa malunya, Abu Nawas pun berdalih dengan mengatakan, "Iya, aku tahu. Tapi keledai milikku amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan," ucap Abu Nawas. "Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat teman-temannya terheran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Sobat Azul rahimakumullah, suatu hari Abu Nawas terlihat berjalan sendirian menuju masjid untuk menunaikan sholat subuh. Setibanya di masjid, Abu Nawas melihat para jemaah sudah banyak yang berkumpul. Saat itu azan subuh belum berkumandang. Masing-masing dari jamaah itu sibuk dengan ibadahnya. Ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah, ada juga yang membaca Al-Quran sembari menunggu datangnya waktu subuh. Singkat cerita,
Setelah selesai menunaikan sholat subuh, para jamaah mulai beranjak meninggalkan masjid. Ketika sampai di dalam masjid, Abu Nawas terlihat senyum-senyum sendiri sambil memandangi topinya. Tentu saja, tingkah Abu Nawas membuat para jamaah penasaran dan bertanya-tanya. Lalu ada salah satu dari mereka bertanya kepada Abu Nawas, "Memangnya apa yang kamu lihat di dalam topimu? Sampai-sampai kamu terlihat sangat bahagia?" Tanya salah satu jamaah. "Aku melihat surga dan para bidadari di dalam topiku," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban demikian, para jamaah berbondong-bondong menghampiri dan mendekati Abu Nawas. "Sini coba aku lihat," kata mereka. "Saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang aku lihat," ujar Abu Nawas. "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" kata para jamaah serempak bertanya. Karena sama-sama semakin penasaran, dengan mimik wajah serius, Abu Nawas menjelaskan, "Sebab hanya orang-orang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dan bidadari di dalam topiku ini," jawab Abu Nawas. "Coba aku yang lihat," kata salah satu jamaah. Abu Nawas pun mempersilahkan dengan memberikan topinya kepada orang tersebut. Setelah melihat ke dalam topi itu, sejenak orang tersebut menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar, aku melihat surga dan bidadari. Luar biasa sekali," kata orang itu berbohong karena takut dikatakan orang yang tidak soleh dan kurang beriman. "Benarkah? Coba aku ingin melihatnya," sahut jamaah lainnya. Setelah melihat ke dalam topi Abu Nawas, dia tidak melihat apa-apa. Namun, lagi-lagi karena gengsi, bila dikatakan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, dia pun terpaksa berbohong. "Oh iya benar, aku melihat bidadari yang cantik jelita," kata jemaah itu. Satu persatu dari mereka mencobanya, dan jawaban pun sama karena gengsi, takut dibilang bukan orang soleh dan kurang beriman. Hingga tibalah giliran terakhir, seorang jamaah yang dikenal pendiam mengambil topi Abu Nawas dan melihat ke dalamnya. Tapi dia tidak melihat apa-apa, justru ia mencium bau apek pada topi Abu Nawas. Orang itu langsung melemparkan topi Abu Nawas ke tanah dan berkata dengan sedikit nada jengkel, "Aku tidak melihat apa-apa, yang ada malah bau apek. Lalu kau akan menuduhku orang tidak beriman?" Hardik orang itu kepada Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Nawas malah tertawa terpingkal-pingkal. Kemudian Abu Nawas berkata, "Aku juga sama seperti kamu. Aku tidak melihat apa-apa," ujar Abu Nawas sambil menahan tawanya. "Hai kalian semua, jangan hanya karena takut dibilang orang tidak beriman, lalu kalian membohongi diri sendiri dan orang lain. Selama kalian taat beribadah dan menjauhi larangan Allah, kalian tak perlu takut dan tak perlu malu kepada orang lain disebut sebagai orang yang tidak beriman. Cukup hanya kalian dan Tuhanmu yang tahu. Ya, lagian mana mungkin surga bisa terlihat sementara kalian belum mati," tutur Abu Nawas menasihati. Seketika mereka yang tadinya mengerumuni Abu Nawas langsung membubarkan diri sambil menahan rasa malu. Demikianlah kisah lucu Abu Nawas yang menunjukkan surga dan bidadari. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah, dikisahkan kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad. Siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup?
"Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rashid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar, Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" Khalifah kembali bertanya. "Begini, Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan bagi rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal, Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, cobalah ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, buat apa bangun infrastruktur? Infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma karena tidak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rashid hanya terdiam. Baginda bangga tidak korupsi, anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu yang tak masuk akal. Wah, pokoknya banyak Baginda. "Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rashid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun al-Rashid sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi, kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka bela? Mengapa sekarang mereka tinggalkan? Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional." Khalifah Harun al-Rashid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, "Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan, tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka." Massa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rashid masih terdiam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. "Jadi, boleh saya menjual matahari?" Kisah ini menunjukkan bahwa Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Wallahu a'lam bishawab.